Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penghuni kelas 11. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Walaupun kita tidak bisa berjumpa secara langsung, tatap muka secara langsung, tapi jangan mengurangi semangat kalian dalam belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan kesehatan kepada kita semua. Sebelum pembelajaran kali ini, ya, baru sebagian peserta didik yang masuk. Semoga bisa dengan berjalannya waktu pembelajaran kali ini, semoga bisa semuanya. Coba Ibu mau absen dulu. MIPA 1 ada? MIPA 2 ada? Ada, Bu. MIPA 3 ada? Ada. MIPA 4 ada? Ada. 5 ada enggak? MIPA 5? Ada. Ada, Bu. Ada. 2? Ada. IPS 3? Ya. Alhamdulillah, walaupun hanya sebagian perwakilan, tapi setiap kelas sudah hadir semua. Yang belum hadir, semoga bisa mengikuti, dan bagi yang izin sakit, semoga Allah SWT segera sembuhkan. Sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Nah. Kita mulai ya pembelajaran kali ini, yaitu tentang mencerminkan sikap yang sesuai dengan hukum. Ini merupakan bab 3, materi terakhir di semester sekarang. Sebelumnya, apa kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya. Minggu lalu kita mempelajari tentang lembaga peradilan yang ada di ya. Setelah kita mempelajari lembaga peradilan, kita akan mempelajari sikap sesuai dengan hukum. Nah, sebelum kita memasuki materi, kalian amati dulu video yang ada di sini. Ada videonya nggak? Mana ya videonya? Videonya belum muncul ya? Kena. Yang itunya, yang PowerPoint-nya di stop screen dulu, Bu. Yang PowerPoint-nya di stop screen dulu, baru Ibu buka videonya, Bu. Apa? Ada Pak videonya? Ada. Atau pelajaran lalu lintas yang berujung sial. Menerobos palang pintu kereta api. Lihatlah ibu yang nekat mengangkat palang kereta api ini. Nah, inilah yang dinamakan kualat. Oh no! Oh iya.
Pengemudi kurang ajar ini tak berulang kali Batang orang yang baju ya kalian ini. dan karena perbuatannya ia sengaja disenggol pengendara motor lain. Udah dibantuin malah ditinggal. Sadar kesalahannya menerobos jalur busway, mereka terus-terusan diklakson oleh bus. Setelah membantu mengangkat motor milik pengendara lain, dia malah ditinggal, guys. Kasihan banget ya. Malah jatuh. Pengendara sepeda motor ini di-stop karena kena tilang, guys. Ketika polisi hendak berpindah tempat, lihatlah apa yang terjadi. Nah lo, jadi jatuh kan? Nggak usah kabur deh. Ugal-ugalan, sial sendiri. Perhatikan pengendara yang memakai motor berwarna biru ini. Dan lihatlah aksinya. Apa ya? Bocah apa ya? Makanya jangan ugal-ugalan bawa motor dong. Jatuh. Lihatlah 3 gadis yang sedang naik motor ini. Udah tahu diajak ngebut di tikungan. Haha. Nah itu tadi liputan tentang 6 pelanggaran lalu lintas yang berujung sial. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi. Nah, itu ya video yang tadi. Ada yang bisa ngasih kesimpulan makna apa yang terkandung dalam video tadi? Ada, boleh? Ada yang bisa? Enggak. Sok, boleh? Ada yang bisa menyimpulkan video tadi? Tentang apa videonya? Gak ada? Ada Bu, ada. Sok, siapa Egi? Ya. Apa Egi, sok Egi. Jadi setelah saya melihat video tersebut berisi mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain. Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan adalah menerobos palang pintu kereta api, memukul spion, menerobos jalur busway, kabur saat ditilang polisi, ugal-ugalan di jalan raya, dan kebut-kebutan. Itu aja, Bu. Ya, bagus ya pendapat dari Egi. Gimana teman-teman? Paham? Nah, jadi video tadi memberikan makna bahwa kita itu harus patuh terhadap lalu lintas. Ketika kita tidak patuh terhadap lalu lintas, di situ kita akan merasa dirugikan. Seperti yang tadi di video ada yang kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, itulah pentingnya sikap kepatuhan terhadap hukum atau aturan. Oke, kita masuk ke materi. Nabila sama Ada? Egi ngangkat tangan kenapa tuh? Mau tanya Nabila? Oh iya boleh. Oh, mau jawab tadi? Enggak, udah. Gi udah tadi Gi. Udah tadi Pak. Udah Gi. Nabila mau menjawab enggak?
Nggak. Nabila boleh? Mau? Angkat tangan Nabila. Kepencet. Pencet kayaknya, Bu. Oh iya. Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut ya ke materi pertama. Nah, sebelum ke materi kita harus tahu dulu, kalian harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kali ini. Tujuannya yaitu memahami tentang sikap-sikap yang sesuai dengan hukum, serta diharapkan dapat menerapkan sikap yang sesuai dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setelah pembelajaran hari ini, kalian itu diharapkan dapat menerapkan sikap yang sesuai dengan hukum. Ini yang jadi pertanyaan, bagaimana sih sikap yang sesuai dengan hukum? Nah, sikap yang sesuai dengan hukum itu disebut juga kepatuhan. Kepatuhan terhadap hukum. Kepatuhan adalah sikap taat atau sikap melaksanakan aturan. Nah, dari kepatuhan tersebut akan terbentuk kesadaran hukum. Nah, dari sikap kesadaran tersebut akan membentuk sikap disiplin. Nah, ini yang disebut dengan kepatuhan atau sesuai dengan hukum. Contohnya kayak pembelajaran sekarang. Sudah tahu waktu pembelajaran PKN ini hari ini, tapi masih ada misalnya anak-anak yang belum masuk. Kan itu udah ada aturannya, cuman mereka belum sadar hukum, jadi tidak membentuk sikap disiplin. Nah, ini contoh kepatuhan terhadap hukum, tapi dia langgar. Ini jangan ditiru ya. Hukumnya ada di sini, aturan dilarang memutar arah. Nah, di sini ada pengendara motor yang sengaja memutar arah, sehingga orang ini disebut pelanggar hukum. Nah, hal di sini bisa dikenakan suatu sanksi, yaitu sanksinya denda 500.000. Ini jangan ditiru ya. Berikutnya ada kepatuhan hukum mengandung arti. Nah, kepatuhan hukum seseorang memiliki kesadaran untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, orang tersebut disebut memiliki kesadaran jika dia memahami aturan yang ada. Nah, dia tahu misalnya yang tadi video tadi, tahu kalau palang pintu itu jangan diterobos, dia paham. Nah, harusnya dia nunggu dulu kereta lewat, lalu dia mempertahankan tata tertib yang ada, memiliki sikap setelah memahami dari langsung mempertahankan. Walaupun terburu-buru, tapi dia harus patuh terhadap tata tertib yang ada. Nah, selanjutnya dia juga memiliki kesadaran itu mendekatkan kepastian hukum. Ketika contohnya, misalnya ada teman kalian yang mau melanggar hukum, misalnya dia mau ke jalan tapi dia tidak mengendarai motor, tapi tidak menggunakan helm. Nah, ketika kalian mempunyai sikap kesadaran hukum, pasti kalian tegakkan dengan cara memberitahu teman kalian. Itulah seseorang yang dikatakan patuh itu harus memiliki 3 unsur yang ada di sini. Yang pertama mematuhi aturan, yang kedua mempertahankan tata tertib, yang ketiga mendekatkan kepastian hukum. Nah, selanjutnya perilaku yang sesuai dengan hukum. Ada 3 ciri seseorang berperilaku sesuai dengan hukum. Yang pertama mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Jadi cirinya dia mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, contohnya ketika mau mengendarakan motor dia pakai helm, terus menggunakan SIM, terus tahu rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu mencerminkan terhadap kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua yaitu tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jadi di sini dia mempunyai perilaku yang sesuai dengan hukum, dia tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri. Contohnya kerugian di sini yaitu tadi ya, ada video tadi, ada motor yang ditangkap polisi. Nah, itu kan kalau misalnya dia sampai kena tilang, otomatis dia merugikan diri sendiri. Dia harus bayar denda dan lain sebagainya. Dan tidak merugikan orang lain. Nah, merugikan Bu, Ibu sebentar, Bu. Itunya di full screen, Bu. PowerPoint-nya, Bu. Udah, Pak. Udah.
Ya, Oh ya udah ya. Lanjut. ini full screen, Bu. Coba. Bentar ya, Pak. Full screen. Ini udah full kan? Udah, Pak, udah full. Sekarang udah Bu ya, lanjut Bu. Nah, lanjut ya. Yang kedua, tidak merugikan orang lain. Nah, ketika kalian misalnya mau melanggar lalu lintas, terus di situ kalian kan niatnya karena terburu-buru karena apa? Kalian menyelobot lampu merah misalnya. Di situ kan lampu merah. Kenapa ada lampu merah? Karena di situ untuk mengatasi kecelakaan. Nah, kalian malah diserobot. Nanti di depannya misalnya ada mobil yang enggak atau motor yang enggak tahu, terus kena tabrak kalian. Nah, itu kan merugikan orang lain juga. Nah, di situ kenapa ada aturan? Karena di situ untuk mengantisipasi adanya kecelakaan. Jadi aturan di sini dibuat untuk keamanan dan keselamatan. Ciri yang berikutnya, tidak menyinggung perasaan orang lain. Orang yang mempunyai perilaku yang sesuai dengan hukum, dia pasti menjaga tata krama, kesopanan, dan tutur kata, sehingga tidak membuat hati seseorang itu tersakiti atau hati seseorang tersinggung. Apalagi sekarang zaman adanya undang-undang IT ya. Setiap apa yang kita omongin, yang kita katakan ketika omongan tersebut atau kata-kata kita membuat orang tersebut misalnya jadi mencemarkan nama baik, kita akan terkena hukum. Jadi makanya perilaku itu yang sesuai itu harus dijaga, jangan semena-mena. Nah, berikut ini contoh sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, di sini kita ada 4 contoh sikap di 4 lingkungan yang berbeda. Yang pertama di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan lingkungan negara. Kalau di lingkungan sekolah, contoh sikapnya seperti mematuhi nasihat orang tua, melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan keluarga, dan membersihkan rumah sesuai dengan jadwal. Nah, di sini contoh sikapnya baik-baik terhadap orang tua. Jangan sampai membantah, apalagi membentak orang tua. Lakukan yang terbaik sesuai dengan perintah orang tua. Nah, selanjutnya ada di lingkungan sekolah. Nah, ini yang benar-benar kalian harus taati. Yang pertama, menghormati guru. Yang kedua, tata tertib. Yang ketiga, tidak mencontek. Nah, tata tertib di sini itu ketika ada jadwal pelajaran jam sekian, kalian harus bisa sesuai dengan jadwal. Dan ketika sekolah, tidak menyontek. Nah, ya. Terus yang ketiga itu ada sesuai dengan di lingkungan masyarakat yang sesuai dengan hukum. Yang pertama, mengikuti kegiatan kerja bakti. Nah, ketika ada kegiatan atau acara di desa atau di kampung kalian, kalian harus ikut dalam berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Yang kedua, kalian harus mentaati peraturan yang ada. Jangan sampai contoh anak muda sekarang malam-malam pakai motor yang knalpotnya berbising. Nah, itu kan tidak mentaati peraturan, dia dengan sengaja ini motornya sehingga mengganggu orang lain. Nah, itu tidak boleh. Yang ketiga itu tidak ikut melaksanakan ronda malam. Kan itu ada di jadwal ya. Kalian wajib itu melaksanakan ronda malam. Terus yang keempat, sikap sesuai dengan hukum yang ada di lingkungan negara. Yang pertama yaitu turut serta membela negara. Nah, di sini ketika negara kita terancam atau diancam orang lain, kita wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Yang keduanya yaitu mentaati hukum yang berlaku. Apapun hukum yang ada di negara kita, kita harus mematuhinya.
Nah, berikutnya ada perilaku yang bertentangan dengan hukum dan berserta sanksinya. Tadi kita sudah membahas tentang sikap yang harus kita miliki agar patuh terhadap hukum. Nah, di sini sikap yang bertentangan dengan hukum tersebut beserta sanksi. Hukum oleh si pelanggar sudah dianggap kebiasaan. Nah, jadi dia melanggar karena dia sudah terbiasa. Yang kedua, tuntunan kehidupannya. Nah, Bu Ani kemana Bu Ani? maaf sinyalnya Pak. Oh sinyal. Ini di lab 2 ya? Iya Pak. Oh iya. Rame di lab 2-nya Bu. Bapak-bapak. Mohon maaf Pak. Soalnya ruangannya itunya mau dipakai rapat Pak. Ruang gurunya ya? Bisa dilanjut Pak. Lanjut Bu ya. Nah, ya yang kedua tadi hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntunan kehidupan. Nah, ini contohnya. Ngobrol sembari bawa motor. Nah, ini sudah dianggap biasa. Padahal di sini ngobrol sambil jalan pakai motor itu tidak boleh. Ya, ini yang disebut pelanggaran yang sudah dianggap sebagai kebiasaan. Yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntutannya. Ini contohnya perilaku yang ini ketika seseorang misalnya dianggap hukum itu sebagai aturan yang tidak dijadikan tuntutan. Karena kebiasaan menganggap bahwa hukum itu ada buat dilanggar katanya. Nah, itu kan sudah jelas bahwa orang tersebut tidak memiliki prinsip bahwa hukum yang ada dijadikan tuntutan atau panutan mereka dalam melakukan kegiatan dalam negara maupun dalam masyarakat. Ya. Selanjutnya macam-macam sanksi. Nah, di sini macam-macam sanksi ini sama Ibu dibagi menjadi 4 norma atau aturan karena setiap sanksi itu berbeda-beda dalam berbagai bidang. Yang pertama itu dalam bidang agama atau aturan di dalam agama. Kita harus tahu dulu aturan agama itu maksudnya apa. Aturan agama adalah aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk, pedoman hidup yang berasal dari Tuhan, yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, dan anjuran-anjuran. Nah, di sini setiap aturan itu mengandung 3 unsur ini, perintah, larangan, dan anjuran. Nah, kalau dalam segi norma agama itu berasal dari Tuhan. Nah, ini sumbernya dari Wikipedia. Nah, ini ada contoh norma agama seperti sedekah. Nah, ini contoh anjuran dari norma agama itu kita harus bersedekah. Dan perintahnya apa? Itu ada yaitu menjalankan sholat 5 waktu. Nah, ini ada sanksi ketika seseorang tidak menjalankan perintah seperti sholat 5 waktu, dia akan mendapatkan sanksi. Sanksi di sini bukan diberikan oleh orang lain, tetapi langsung oleh Allah. Jadi norma agama itu berkaitan dengan diri kita sama Sang Pencipta. Misalnya kita yang rajin beribadah, nanti sanksi yang akan kita dapat yaitu mendapat surga. Sedangkan kalau kebalikan, kalau kita menjalankan larangannya serta meninggalkan perintahnya, maka kita akan mendapat sanksi yaitu berupa masuk neraka. Nah, ini yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah salah satu jenis norma yang pastinya sering amati, rasakan, dan
dilaksanakan di kehidupan sehari-hari. Norma ini memiliki peran yang besar dalam mengatur perilaku kita dalam sehari-hari. Nah, norma kesusilaan ini bisa kita rasakan oleh diri kita sendiri dan naluri kita sendiri. Nah, di sini norma kesusilaan contohnya yaitu memiliki rasa tolong-menolong. Nah, ini berkaitan dengan perilaku sendiri yang orang lain itu tidak bisa mempengaruhinya. Seperti sikap tolong-menolong dan berbakti kepada orang tua. Nah, sanksi yang didapat yaitu apa? Nah, misalnya kita tahu ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, tapi kita sengaja meninggalkan orang tersebut dan tidak menolong orang tersebut. Contohnya, ketika di jalan raya, terus ada orang yang kecelakaan, dan kecelakaannya parah, sedangkan di situ hanya ada kalian sendiri. Misalnya ya, kalian mau menolong, tapi kalian takut dituduh. Kalian meninggalkanlah orang tersebut, ya. Nah, di situ pasti sanksi yang akan kalian dapatkan yaitu kalian pasti akan merasa cemas, merasa bersalah, merasa khawatir. Bagaimana ya kondisi orang tersebut yang tadi saya tidak tolong. Nah, itulah sanksi yang kalian dapatkan terhadap norma kesusilaan. Nah, yang berikutnya yaitu berbakti kepada orang tua. Pasti ya, kalian ketika habis membentak orang tua, habis marahi, misalnya habis melanggar orang tua, berbohong ke orang tua, pasti nanti kita akan merasa bersalah, merasa resah, merasa takut. Nah, inilah yang didapatkan dari sanksi kesusilaan. Berikutnya ada norma kesopanan atau disebut norma sopan santun. Adalah kaidah atau peraturan hidup bagi tingkah laku manusia yang timbul dari pergaulan sekelompok itu yang berisi perintah, larangan, dan sanksi tertentu. Nah, norma ini timbul dari lingkungan masyarakat atau kebiasaan yang dijadikan aturan. Norma kesopanan di sini bersifatnya relatif, artinya norma kesopanan ini berbeda-beda dari berbagai tempat, lingkungan, dan waktu. Jadi setiap daerah itu memiliki norma atau aturan kesopanannya tersendiri. Nah, ini contohnya, misalnya di sini ada ya Wung Sewu, ini kan dari Jawa, dia memiliki etika atau attitude ketika misalnya mau melewati orang yang lebih tua dibandingnya, dia akan membukukan badannya lalu sambil bilang hapunten, ngiring ngarangkung, kayak gitu. Nah, itu kan termasuk aturan atau kesopanan di daerah misalnya Sunda dan Jawa. Beda halnya dengan daerah lain yang tidak ada tradisi kayak gini. Dia ketika melewat udah bilang permisi, tidak usah membukukan badan. Nah, karena ini kenapa sampai terjadi? Karena setiap daerah memiliki norma kesopanan yang berbeda-beda atau aturan berbeda-beda. Nah, sanksi yang akan didapatkan, misalnya ketika orang ini tidak patuh atau tidak sopan, mungkin dia akan dicibir orang lain, dia akan dicemooh orang lain, dan dia akan diomongin atau bahasa kita digosipin sama orang lain. Nah, inilah termasuk norma kesopanan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, kehidupan sosial kita di lingkungan masyarakat. Nah, yang terakhir ada norma hukum. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditunjukkan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar dalam masyarakat tercipta suatu ketertiban dan keadilan aturan sosial yang dibuat oleh lembaga tertentu. Nah, ini norma hukum. Norma hukum di sini yaitu dibuat oleh pemerintah dan disahkan juga oleh pemerintah. Nah, ini contoh norma hukum. Misalnya tadi udah dijelaskan, ini ada salah satu contoh lagi, orang yang mau
nyebrang di jalan raya itu dia harus patuh terhadap hukum, yaitu Bu, maaf dengan Bu, disediakan. Bu Ani, maaf Bu. Ya, Itu Pak. kayaknya screen apa share screen-nya nggak ini Bu, nggak ganti-ganti. Harus di Oh, enggak. nggak ganti-ganti. Yang lain ganti nggak anak-anak? Ganti. Yang lain gimana, ganti enggak? PowerPoint-nya itu aja nggak ganti, nggak pindah-pindah Bu. Harusnya Oh, enggak close pindah. close dulu, Ganti, Bu. masuk apa sih share screen yang baru Bu. Waktu kita 3 menit lagi, nanti kalau mati masuk lagi ya, langsung masuk ya. Biasa Kalau gitu ya. materi tinggal satu lagi sih Pak, tinggal kalau misalnya ada yang Satu mau slide. tanya jawab. Ya udah. Nah, nggak apa-apa Bu, kan waktunya masih lama tuh ya. Ya, Iya. dilanjut ya. Bentar ya Pak. Tadi nggak ganti-ganti ya Pak? Ya Bu, tadi nggak ganti-ganti. Harus di close screen dulu, baru Ganti-ganti. share screen yang baru. Jadi di sini mah ganti. Tapi gitu. kalau di aneh mah ganti Pak. Iya, nggak apa-apa. Bentar Pak. Sekarang ganti nggak Pak? Ganti, sekarang ganti. Di full screen Bu. Ini udah full ya Pak ya? Ini Belum. Udah Oh, Pak. Oh, Bu, Fullnya gimana ya? Dipijit yang bawahnya teh itu tampilan sampingnya masih ada. Tapi Belum di sini full. udah. Udah, lambat berarti. Ya udah nggak apa-apa. Lanjut. Gimana ya? Nggak apa-apa Bu, masih kelihatan sih kecil tapi nggak apa-apa. Bentar Pak, diatasi dulu. Ini gimana Pak? Bisa nggak Pak? Masih belum. Masih nggak ganti-ganti. Share screen. Udah sih. Udah Pak. Gimana ya? Nggak apa-apa Bu, lanjut aja Bu. Waktunya semenit. Nanti masuk lagi ya Bu ya. Anak-anak juga masuk ya. Lanjut aja Bu, lanjut. Ya bentar Pak. Nah, ini norma hukum ya. Tadi contohnya ini ada anak yang menyeberang jalan raya, itu emang seharusnya itu dia mematuhi aturan, yaitu dengan melewati di jalan di zebra cross. Nah, ini kan contoh dari norma hukum, dia yang sudah patuh dan taat terhadap hukum. Nah, sanksi yang akan didapatkan biasanya ketika kita melanggar aturan pemerintah yang ada, sanksinya bisa berbentuk kurungan, penjara, dan denda. Nah, inilah kalau norma hukum ini